Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Apa jadinya jika perjalanan pulang kerja yang biasa tiba-tiba berubah menjadi teror mengerikan di atas motor tua? Sebuah tumpangan dari seorang kenalan lama di pinggir jalan raya Surabaya justru membawa Bima melintasi batas dunia kasat mata, menuju sudut pemakaman yang menyimpan rahasia kelam puluhan tahun. Siapa sebenarnya sosok bergaun putih kotor yang memeluk erat punggungnya di tengah sepinya jalan kota? Simak kisahnya sampai selesai. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menegangkan berikutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumpukan map berisi berkas laporan bulanan akhirnya selesai disusun rapi. Bima menghela nafas lega sambil merenggangkan otot-otot punggungnya yang terasa sangat kaku akibat duduk berjam-jam menghadap layar komputer. Ia berdiri dari kursi kerjanya, mengambil anak kunci, lalu memasukkan setumpuk dokumen penting perusahaan itu ke dalam loker besi miliknya. Suara bantingan pintu loker yang tertutup bergema cukup nyaring memecah kesunyian ruangan besar tempatnya bekerja. Semua rekan satu divisinya sudah pulang sejak jam 8 tadi. Suasana gedung perkantoran ini sekarang benar-benar sepi, sama sekali tiada orang lalu lalang di sekitarnya. Hanya tersisa deretan meja kerja yang rapi dan sebagian lampu ruangan utama yang sengaja dimatikan demi menghemat listrik perusahaan. Ponsel di saku celana Bima mendadak berdering lantang. Layarnya menampilkan nama Surti, istrinya. Bima segera menekan tombol terima. Halo Mas Bima, masih lama pulangnya? Suara Surti terdengar serak bergetar penuh rasa cemas dari seberang telepon. Ini baru kelar dek, tinggal beres-beres tas terus mas langsung jalan pulang. Kenapa suaramu begitu? Jawab Bima lembut sambil merapikan jaket tebalnya. Cepat pulang ya mas, perasaanku dari tadi agak beda. Rasanya merinding terus, di luar hawanya dingin banget. Terus tadi aku dengar seperti ada suara perempuan menangis pelan di arah kebun pisang belakang rumah kita. Kata orang tua zaman dulu, kalau mendung tapi langitnya warnanya merah, mending jangan keluyuran. Banyak makhluk halus lagi cari jalan lewat. Ucap Surti setengah berbisik, nafasnya memburu menahan ketakutan yang amat sangat. Mendengar ucapan istrinya, Bima refleks menoleh ke arah jendela kaca kantornya. Benar saja, meski tertutup awan pekat tebal, ada semburat warna kemerahan yang ganjil menggantung di langit atas sana. Hush, jangan ngomong yang aneh-aneh. Pastikan semua pintu terkunci rapat. Baca sholawat saja di rumah dek. Doakan mas selamat sampai tujuan. Udah ya, mas mau turun ke bawah sekarang. Assalamualaikum. Bima buru-buru menutup sambungan telepon. Jujur saja perkataan istrinya barusan membuat tengkuk Bima meremang hebat. Ia sangat paham dengan pantangan warga di kampungnya tentang pertanda alam dan larangan keluar larut malam. Bima menyandang tas ranselnya, lalu berjalan pelan menyusuri deretan meja kerja menuju lantai dasar. Langkah sepatunya terdengar menggema nyaring di tengah kesunyian gedung berlantai 3 tersebut. Setibanya di area ruangan depan, matanya langsung tertuju pada jam dinding besar yang menempel tepat di atas meja jaga satpam. Jarum jam saat ini menunjuk angka 12:45 menit. Bima mendorong pintu kaca utama dan melangkah keluar menuju pelataran parkir. Angin malam langsung menyambar tubuhnya tanpa ampun. Cuaca malam ini sangat dingin menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari biasanya. Ia merapatkan kerah bajunya sambil menggosokkan kedua telapak tangan bergantian. Di area parkir yang lumayan luas itu hanya tersisa 3 unit motor milik karyawan yang sedang kebagian giliran jaga malam. Bima berjalan perlahan menuju motor klasik kesayangannya. Suasana di luar benar-benar hening. Bahkan suara jangkrik yang biasanya bising pun sama sekali enggan bersuara. Bima menarik nafas panjang, bersiap menghadapi kerasnya hawa malam dan jalanan Surabaya yang sunyi. Setelah menarik nafas panjang untuk mengusir hawa dingin yang menusuk, Bima mengayunkan langkahnya perlahan melewati pelataran parkir yang sunyi itu. Ia berjalan merapat menuju pos penjagaan yang letaknya persis di samping pintu gerbang utama gedung. Di dalam pos berukuran kecil tersebut terlihat Pak Anton sedang duduk bersandar di kursi plastik. Pria parubaya berseragam biru tua itu tampak mengusap-ngusap kedua lengannya sendiri, mencoba mencari kehangatan sambil sesekali menyeruput kopi dari gelas kaca yang uapnya masih mengepul.
Bima mendekat ke jendela pos yang sengaja dibuka separuh. Belum ngantuk Pak Anton?" sapa Bima dengan nada santai dan akrab. Pak Anton sedikit terperajat, matanya membesar sejenak sebelum akhirnya tersenyum lebar, menyadari siapa yang menegurnya. "Walah ya ditahan toh Mas Bima, namanya juga kerja malam. Lah Mas Bima aku baru keluar jam segini, tumben banget kerjanya sampai selarut ini. Hawanya lagi jelek banget malam ini, dinginnya beda dari biasanya. Terus lihat itu langitnya, warnanya merah pekat. Kata orang tua zaman dulu, kalau langit malam warnanya merah begini, biasanya ada makhluk halus yang lagi cari jalan buat numpang lewat. Hati-hati di jalan loh Mas," ucap Pak Anton dengan nada suara yang mendadak serius dan agak berbisik. Matanya melirik ke arah luar gerbang seolah memastikan keadaan aman. Bima tersenyum tipis mendengar penuturan satpam tersebut. Peringatan Pak Anton sama persis dengan firasat istrinya di telepon tadi. Meski hatinya berdesir aneh, Bima berusaha tetap tenang. Sambil pura-pura merapikan kerah bajunya, Bima mendekat dan menyelipkan selembar uang kertas ke saku depan seragam Pak Anton. Kebiasaan lokal ini sering ia lakukan sebagai bentuk rasa saling peduli sama pekerja malam. "Iya Pak Anton, laporannya tadi numpuk banget, minta diselesaikan hari ini juga. Ini ada rezeki sedikit buat beli kerokok. Biar Bapak bisa melek jaga sampai pagi," ucap Bima pelan sambil mengangguk hormat. Wajah Pak Anton langsung sumringah melihat lembaran uang tersebut. "Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Terima kasih banyak Mas Bima. Hati-hati di jalan ya. Pesan saya cuma satu, pandangan harus lurus ke depan. Jangan ngelamun kalau bawa motor di jalanan sepi begini," balas Pak Anton mengingatkan sekali lagi. Bima mengacungkan jempolnya lalu melangkah menuju motor klasik kesayangannya. Ia merogoh saku mengeluarkan anak kunci dan memasukkannya. Kaki kanannya mengayun mantap menekan pedal engkol ke bawah. Sekali selah mesin langsung menyala dengan lancar. Suara mesinnya terdengar sangat halus tapi bertenaga berat. Beresonansi memecah keheningan pelataran parkir. Bima sangat mencintai motor tuanya ini. Bunyinya yang berirama unik selalu berhasil memberikan ketenangan tersendiri di hatinya. Bima mengenakan helm cetoknya, menarik tuas gas perlahan, lalu melaju keluar melewati gerbang yang sudah dibukakan oleh Pak Anton. Klakson bunyinya sekali sebagai tanda pamit. Dibalas lambaian tangan dari sang satpam, ban motornya kini mulai menyentuh aspal Jalan Raya Ahmad Yani. Sesuai dugaannya, jalanan protokol Surabaya itu benar-benar lengang tidak berpenghuni. Deretan lampu penerangan jalan memancarkan cahaya kuning kemasan. Bima melajukan motornya dengan pelan, menahan jarum speedometer tetap di bawah 20 km per jam, membelah kesunyian malam yang membekukan tulang. Bima membelokkan stang motornya ke arah barat, perlahan memasuki kawasan Ketintang. Laju motor tuanya tetap dipertahankan pelan. Kenikmatan mengendarai motor klasik memang ada pada lajunya yang santai. Suara knalpotnya berirama pelan, memantul di antara tembok-tembok bangunan ruko yang tertutup rapat sejak sore tadi. Udara dingin semakin terasa menembus pori-pori kulit, ditambah derik jangkrik yang sayup-sayup terdengar dari semak-semak liar pinggir jalan. Lampu penerangan di kawasan Ketintang ini redup, berbeda dengan jalan protokol. Ada beberapa titik yang lampunya berkedip-kedip mau mati, membuat pandangan Bima sedikit terganggu. Ia terus melaju melewati gerbang depan kampus UNESA yang sudah digembok rapat. Jalan aspal di depannya terlihat sangat sepi, belum ada satupun kendaraan lain yang melintas berpapasan dengannya. Hanya ada motor tua Bima dan suara mesinnya yang memecah kesunyian malam Surabaya. Suasana malam ini benar-benar sunyi mencekam, persis seperti yang dikhawatirkan istrinya di rumah. Motor Bima kini melaju santai mendekati sebuah tikungan jalan. Di sebelah kiri tikungan itu berdiri bangunan sebuah sekolah menengah kejuruan. Persis di sebelah tembok sekolah itu terhampar area makam kampung yang rimbun oleh pohon kamboja besar. Daun-daunnya bergesekan pelan tertiup angin malam, menghasilkan suara mendesir yang membuat bulu kuduk Bima sedikit meremang. Ia sengaja mengarahkan pandangannya lurus ke depan. Teringat pesan Pak Anton tadi agar pandangan selalu fokus saat melintasi jalanan sepi. Namun, saat sorot lampu kuning motornya menyapu belokan dekat tembok SMK itu, Bima tersentak kaget. Jantungnya berdegup sangat kencang, ia setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja ditangkap oleh matanya. Tepat di tepi jalan aspal berdiri seorang perempuan sendirian.
Perempuan itu mengenakan pakaian rapi, tubuhnya menghadap ke arah jalan raya, sengaja menunggu seseorang lewat. Bima langsung menurunkan tuas gas motornya perlahan, pikirannya berkecamuk hebat. Logikanya berusaha keras mencerna situasi ganjil ini. Perempuan mana yang berani berdiri sendirian di pinggir jalan berdampingan dengan area makam pada jam 1 dini hari? Belum sempat Bima mengambil keputusan untuk terus melaju atau menghindar, perempuan itu tiba-tiba mengangkat sebelah tangannya. Ia melambaikan tangan dengan gerakan pelan, meminta Bima untuk menghentikan laju motornya saat itu juga. Ya Allah, siapa itu malam-malam begini? Bikin kaget orang saja. Gumam Bima dengan suara bergetar dan panik. Tangannya refleks menarik tuas rem perlahan, laju motor tuanya berangsur pelan. Hingga akhirnya roda depan berhenti berputar hanya berjarak 2 meter dari tempat perempuan itu berdiri. Saat Bima menampakkan kedua kakinya ke aspal untuk menjaga keseimbangan motor, indera penciumannya langsung disergap oleh sebuah aroma yang sangat kuat. Wangi parfum yang menyengat tiba-tiba menyeruak di udara dingin tersebut. Anehnya wangi ini sangat harum dan elegan, khas parfum mahal yang biasa dipakai oleh perempuan kantoran. Harum parfum itu mengalahkan aroma bunga Kamboja dan udara lembab di sekitar area makam, membuat Bima sejenak melupakan rasa takutnya dan terdiam mengamati sosok perempuan yang kini berdiri menatapnya di pinggir jalan. Lampu kuning motor klasiknya perlahan menyorot wajah perempuan tersebut saat ia melangkah maju mendekati Bima. Udara malam yang sedari tadi menusuk tulang seakan sedikit menghangat karena kehadiran seorang di tempat sesunyi ini. Perempuan itu berpenampilan sangat rapi, wajahnya ayu dengan riasan yang pantas, selayaknya orang yang baru saja pulang menghadiri sebuah acara. Ia mengenakan pakaian bagus yang membalut tubuh rampingnya. Senyum manis langsung mengembang di bibirnya saat ia melihat raut wajah Bima yang masih kebingungan. Mas Bima, stop, berhenti sebentar. Boleh tidak aku numpang sampai rumah di Jambangan? Sapa perempuan itu dengan suara lembut. Nada bicaranya sangat akrab dan santai, mengalir begitu saja memecah keningan malam di pinggir jalan aspal tersebut. Mendengar namanya dipanggil dengan jelas, Bima terperajat. Ia buru-buru membuka kaca pelindung helm cetoknya untuk memastikan penglihatannya. Rasa takut dan panik yang sempat merayap deras di dadanya seketika memudar, berganti dengan rasa lega yang luar biasa. Perempuan cantik yang berani mencegatnya di jalan sepi ini ternyata bukanlah orang asing atau sosok menakutkan seperti prasangkanya. Perempuan itu adalah Mbak Dewi. Bima tentu sangat mengenali wajah di depannya ini. Beberapa tahun silam mereka pernah bertetangga cukup dekat waktu Bima beserta istrinya masih tinggal di daerah Jambangan. Mbak Dewi merupakan tetangga yang sangat baik hati, supel dan dulu sering bertukar sapa dengan keluarga Bima setiap pagi. Ya Allah, Mbak Dewi toh ternyata, bikin kaget orang saja. Balas Bima sambil tertawa kecil berusaha mencairkan suasana sekaligus menutupi rasa gugupnya. Masya Allah, malam-malam begini kok berdiri sendirian di sini, Mbak? Jemputannya dari rumah, memangnya kemana? Mbak Dewi merapatkan jaket tipisnya, lalu membalas tatapan Bima dengan senyum ramah. Iya Mas Bima, tadi habis ada acara, terus diturunkan teman di sini karena beda arah. Nunggu jemputan orang rumah malah belum datang-datang juga sampai jam segini. Udah kedinginan banget badanku. Pas lihat Mas Bima lewat bawa motor pelan-pelan, aku nekat berani panggil. Boleh ya numpang sampai rumah? Rengeknya pelan dengan nada memelas yang sangat wajar bagi seorang perempuan yang butuh tumpangan pulang. Karena merasa sangat kenal dan sama sekali tidak ada prasangka buruk di benaknya, Bima langsung menganggukkan kepala. Pikirannya sangat rasional saat itu, melihat seorang kenalan perempuan kedinginan sendirian di jalan raya pada jam 1 dini hari. Nalurinya sebagai laki-laki tentu tergerak untuk memberikan pertolongan. Ya sudah, ayo lekas naik Mbak. Kebetulan searah, saya sekalian mau pulang ke rumah, kata Bima ramah. Ia menggeser sedikit posisi badannya ke depan agar jok belakang terasa lebih luas. Untung kita pas ketemu di sini. Bahaya loh perempuan malam-malam berdiri sendirian di pinggir jalan begini. Bima menarik tuas rem rapat-rapat agar motor tuanya tetap stabil saat ditumpangi. Mbak Dewi mengucapkan terima kasih, lalu perlahan naik dan mendaratkan tubuhnya di jok belakang. Bima melirik ke kaca spion sejenak, memastikan mantan tetangganya itu sudah duduk aman sebelum bersiap menarik tuas gas lagi. Namun ada kejadian janggal yang langsung terasa begitu roda depan mulai berputar lambat.
Mesin motor klasik itu tiba-tiba menggeram sangat berat, bersuara jauh lebih keras dan kasar dari tarikan biasanya. Bima sampai harus memutar pergelangan tangannya lebih dalam, menarik tuas gas agar motornya bisa perlahan melaju, meninggalkan pinggir jalan raya tersebut. Tarikan motor tuanya benar-benar tertahan keras. Beban di bagian jok belakang terasa luar biasa berat dan menekan ke bawah. Laju kendaraan pun sempat oleng sebentar ke arah kiri sebelum Bima dengan susah payah menyeimbangkan stang kemudi. Bima mengerutkan dahi. Keringat dingin mulai merembes perlahan di dahinya meski cuaca sangat dingin. Ia merasa heran dan bingung. Ia tahu betul postur tubuh Mbak Dewi sangat ramping. Pakaian yang dikenakan juga biasa saja. Tapi mengapa motor ini mendadak serasa sedang mengangkut beban padat yang sangat besar dan berat. Ban belakang motornya sampai terasa agak kempes karena tekanan bobot ganjil tersebut. Jalan aspal ketintang kembali memanjang lurus di depan mereka. Diterangi deretan lampu kuning pinggir jalan raya, hawa dingin malam berembus makin kencang menerpa jaket tebal Bima. Namun kini ditambah perasaan canggung yang merayap menyelimuti pikirannya. Keanehan beban motor yang sama sekali tidak masuk akal terus mengusik logikanya. Untuk mengusir pikiran aneh yang perlahan muncul sekaligus memecah kesunyian di atas motor, Bima memutuskan untuk membuka obrolan santai dengan penumpangnya. Sambil tetap menjaga pandangan lurus menembus jalan sepi dan mengendalikan stang motor yang masih terasa berat berbelok, Bima sedikit memiringkan kepalanya ke samping agar suaranya bisa terdengar lebih jelas. "Gimana kabarnya, Mbak? Lama ya kita tidak ketemu. Terakhir kali kita ngobrol pas saya sama istri masih ngontrak bareng tetanggaan di daerah Jambangan dulu." Sapa Bima berusaha mencairkan suasana dengan nada seakrab mungkin. Dari arah belakang punggungnya Mbak Dewi langsung menjawab santai. Suaranya terdengar sangat wajar, jernih dan tenang. "Baik Mas Bima, alhamdulillah iya nih. Rasanya sudah lama banget kita tidak ngobrol bareng. Gimana kabar Mbak Surti di rumah? Sehat badannya?" Balas Dewi menanyakan keadaan istri Bima dengan nada ramah, persis seperti kebiasaan sapaan tetangga dekat pada umumnya. "Alhamdulillah, Surti sehat badannya Mbak. Ini juga baru saja telepon nyuruh saya cepat pulang. Katanya cuaca malam ini emang agak beda dinginnya, bikin merinding," ucap Bima jujur sambil tersenyum kecil. Mendengar jawaban normal dan obrolan menyambung dari Mbak Dewi, Bima merasa sedikit lega. Interaksi singkat itu lumayan berhasil mengalihkan perhatiannya sejenak. Bima berusaha keras menepis prasangka aneh di kepalanya. Ia meyakinkan diri sendiri mencari alasan paling logis. Mungkin masalahnya murni ada pada tekanan angin ban motor tuanya yang sedang kurang pas. Atau karena mesinnya sudah terlalu lama jarang diservis rutin sehingga tenaganya berkurang drastis saat dipakai berboncengan. Bima kembali fokus menatap lurus aspal. Membiarkan mesin motornya terus menggeram berat, membelah udara dingin malam Surabaya. Mengiringi deru mesin tersebut, Mbak Dewi mulai bercerita panjang lebar dari jok belakang. Suaranya terdengar lancar mengimbangi hembusan angin jalanan. "Aku ini baru pulang dari acara nikahan teman kantorku loh Mas Bima," ucap Dewi membuka obrolan dengan nada akrab. "Tadi pulangnya sekalian numpang mobil temen, tapi cuma bisa turun sampai depan gang tadi. Soalnya teman kantorku itu beda arah pulangnya. Terus aku hubungi orang rumah minta dijemput. Sudah janjian, tapi ditunggu lama sampai badanku kedinginan semua. Jemputannya malah belum datang-datang juga." Bima mengangguk pelan sambil tetap fokus menatap jalan di depannya. "Oh, pantesan bajunya rapi banget Mbak. Ya untung saya pas lewat situ tadi. Namanya juga rezeki ketemu tetangga lama. Bisa sekalian barengan pulangnya," jawab Bima ramah, mencoba membalas obrolan itu dengan wajar. Perjalanan mereka kini mulai memasuki area Rolak. Suasana aspal di kawasan ini terasa jauh lebih sepi dibanding jalan sebelumnya. Udaranya makin tajam menusuk kulit karena letaknya berdekatan dengan bantaran sungai besar. Tiba-tiba saja Mbak Dewi memajukan posisi duduknya merapat ke punggung Bima. Perlahan kedua tangan perempuan itu melingkar memeluk pinggang Bima dengan erat. Bima spontan menegakkan badannya karena terkejut. Ia merasa amat canggung mendapat perlakuan sedekat itu dari mantan tetangganya. Di luar rasa canggung, hal yang paling membuat pikiran Bima kacau adalah suhu tubuh perempuan di belakangnya. Ada hawa hangat yang teramat ganjil perlahan menjalar masuk menembus kain jaket tebal yang Bima pakai. Hawa panas itu merayap pelan menyusuri tulang punggungnya.
terasa aneh dan membuat nafas tersedikit sesak. Bima berusaha menelan ludah, menenangkan diri sekuat tenaga. Ia memaksa logikanya bekerja, menganggap Dewi mungkin hanya benar-benar kedinginan dan butuh sandaran sejenak agar tubuhnya hangat. Motor tua itu terus melaju pelan, kini melintasi jalan kara yang sepi dan diapit pepohonan rimbun. Lampu penerangan jalan di sekitar daerah ini banyak yang mati padam. Keanehan yang Bima rasakan justru semakin menjadi-jadi saat melewati titik ini. Suara bising deru mesin motor klasiknya mendadak mengecil dari pendengarannya. Telinga Bima tiba-tiba berdenging tajam. Detik berikutnya suara Mbak Dewi mendadak terdengar sangat dekat sampai rasanya bibir perempuan itu menempel tepat di sebelah daun telinga Bima di balik helm cetoknya. Suaranya terdengar sangat jelas seolah menembus langsung masuk ke dalam gendang telinganya. "Mas Bima, lewat jalan terobosan bawah tol saja ya," bisik Dewi lirih, nadanya terdengar datar tapi mendengung di kepala Bima. Desir aneh seketika merayap cepat di dada Bima, jantungnya berdegup sangat kencang. Hawa hangat di punggungnya berubah menjadi rasa tidak nyaman yang mencengkeram kuat tengkuknya. Logikanya berteriak menolak karena jalan terobosan bawah tol itu sangat sepi dan minim cahaya lampu. Namun anehnya kedua tangan Bima justru patuh menuruti permintaan ganjil tersebut. Ia memutar stang kemudi perlahan, membelokkan roda depan meninggalkan jalan utama kara, masuk menyusuri jalan aspal kecil yang mengarah langsung ke kolong jalan tol. Jalan aspal kecil di bawah jembatan layang tol itu terasa begitu sunyi dan lembab. Suara mesin motor klasik Bima bergema keras memantul di dinding beton tebal yang membentang tepat di atas kepala mereka. Hawa dingin semakin kuat menusuk kulit, tapi Bima terus memacu motornya perlahan menyusuri rute pintas tersebut. Sampai akhirnya laju roda kendaraan tembus kembali ke jalan raya utama pemukiman. Kawasan Jambangan sekarang rupanya sudah berubah sangat drastis dibanding belasan tahun lalu saat Bima masih menetap di sini. Hamparan sawah yang dahulu membentang luas di kiri dan kanan jalan kini sudah berganti menjadi deretan perumahan kelas menengah yang rapi. Lampu penerangan jalan yang menyala terang menyorot aspal yang mulus, menyingkirkan sedikit rasa canggung yang sempat merayap di dada Bima. Saat roda depan motor mulai memasuki area perbatasan jalan Jambangan 2, pelukan tangan di pinggang Bima perlahan mengendur. Hawa hangat yang sedari tadi menempel lekat di punggungnya berangsur menghilang seiring embusan nafas Dewi dari jok belakang. "Sudah Mas, berhenti di sini saja, tidak enak dilihat tetangga," ucap Dewi dengan nada suara yang kembali wajar, memecah kesunyian di antara mereka berdua. Bima langsung menekan tuas rem perlahan, menghentikan laju motor tuanya tepat di pinggir jalan beraspal. Kedua kakinya turun menapak aspal untuk menyeimbangkan beban berat di belakangnya. Ia menoleh sedikit ke arah punggungnya dengan dahi berkerut, merasa sangat heran dengan permintaan mendadak dari mantan tetangganya itu. "Loh, kan masih jauh Mbak, rumah sampean kan masih masuk lagi ke dalam sana," protes Bima kebingungan. Ingatannya tentang tata letak rumah lama Dewi di kampung ini masih lumayan jelas. Mbak Dewi tertawa pelan mendengarnya. Tangan kanannya kemudian terangkat menunjuk lurus ke arah sebuah bangunan besar yang berdiri sangat megah tepat di ujung jalan. "Jauh gimana Thomas? Lah itu rumahku," balas Dewi sambil tersenyum manis menatap Bima. Bima refleks menoleh mengikuti arah telunjuk perempuan itu. Mulutnya sedikit terbuka karena takjub melihat pemandangan persis di depannya. Di tempat yang ditunjuk Dewi berdiri sebuah rumah mewah berlantai 2 yang penampilannya sangat mencolok. Bangunan itu tampak sangat baru dan besar, dilindungi oleh pagar kayu jati berukir yang terlihat mahal dan kokoh berdiri. Dari bagian teras lantai 2, sebuah lampu kristal besar menyala terang benderang, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat rumah tersebut terlihat paling megah di antara bangunan lain di sekitarnya. Dalam hati Bima merasa amat kagum. Ia sama sekali tidak menyangka mantan tetangganya yang dahulu hidup sederhana kini sudah amat sukses dan memiliki hunian semewah ini. Mbak Dewi perlahan turun dari jok motor, membebaskan kendaraan Bima dari beban yang menekan keras sejak tadi. Ia merapikan sedikit bajunya yang terhembas angin malam, lalu berdiri berhadapan dengan Bima. "Terima kasih ya Mas Bima, sudah repot-repot mengantar aku pulang malam-malam begini," katanya dengan nada ramah. "Oh iya Mbak, sama-sama, santai saja, namanya juga tetangga lama," jawab Bima ikut tersenyum lega. Tanpa berbicara lagi, Mbak Dewi membalikkan badannya,
Perempuan itu melangkah pelan menyusuri jalan aspal pendek di depan mereka, lalu berjalan masuk perlahan melewati batas pagar kayu jati berukir milik rumah megah tersebut. Bima masih mematung tenang di atas motornya, memperhatikan sosok kenalan lamanya itu sampai benar-benar masuk ke dalam pekarangan rumah. Bima berniat menunggunya sampai pintu utama rumah mewah itu tertutup rapat sebelum melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun udara malam di perbatasan Jalan Jambangan 2 mendadak berembus amat kencang. Angin tersebut membawa debu jalanan yang berterbangan dan langsung menerpa wajahnya. Bima refleks mengedipkan matanya selama beberapa detik karena kelilipan. Tangannya mengusap kelopak matanya yang terasa perih. Akan tetapi, begitu Bima membuka matanya kembali, pandangannya langsung terpaku lurus ke depan. Aliran darah di sekujur tubuhnya seakan berhenti mengalir di detik itu juga. Pikirannya hancur berantakan menolak pemandangan nyata yang kini ada tepat di depan wajahnya. Rumah mewah berlantai 2 beserta pagar kayu jati berukir dan lampu kristal yang tadinya menyala terang itu telah lenyap tidak berbekas. Bangunan megah tersebut hilang seutuhnya dalam hitungan detik. Pemandangan asri perumahan itu berubah drastis menjadi wujud sebuah gapura tua berbata merah yang berlumut. Itu adalah gapura pintu masuk area makam kampung Jambangan. Di belakang gapura tersebut terhampar deretan batu nisan berjejer berantakan dan kijing kayu usang yang berserakan tertanam di atas gundukan tanah kuburan. Bersama dengan hilangnya rumah megah tersebut, kondisi udara di sekitar Bima ikut berubah. Aroma wangi parfum mahal yang dari tadi menempel kuat di hidungnya seketika lenyap terbawa angin. Bau kemenyan bakar yang amat menyengat tajam bercampur dengan aroma bunga Kamboja berjatuhan langsung menyerbu masuk menusuk penciumannya. Bau ganjil ini sangat pekat, membuat nafas Bima terasa sesak seketika. Nafas Bima memburu cepat menahan rasa takut yang memuncak. Kedua tangannya mencengkeram erat stang motor klasiknya. Badannya bergetar hebat di atas jok motor tanpa bisa dikendalikan. Di tengah kepanikan luar biasa itu, dari balik batang pohon asam berukuran sangat besar yang berdiri kokoh di tengah area makam, muncul sebuah sosok secara perlahan. Sosok itu awalnya menyerupai Mbak Dewi, tapi perlahan wujud aslinya terlihat amat jelas di bawah sorot cahaya lampu pinggir jalan. Pakaian rapi yang membuat tubuhnya berganti wujud menjadi gaun kain putih panjang yang amat lusuh, kotor dan penuh noda kecoklatan. Rambut sosok itu lurus menjuntai panjang berantakan ke depan, menutupi separuh wajahnya yang kini memucat pasi seperti mayat. Itu adalah wujud asli kuntilanak penunggu makam Jambangan. Makhluk tersebut berdiri tegak menatap Bima dari sela-sela batu nisan. Perlahan ujung bibir pucatnya tertarik ke atas, membentuk sebuah seringai lebar yang mengerikan. Kuntilanak itu memamerkan deretan giginya yang putih pucat, amat tajam dan runcing menakutkan. Suara tawa melengking bernada tinggi kemudian pecah, membelah keheningan malam dengan keras dan menyayat telinga. "Terima kasih ya Mas Ganteng," ucap makhluk itu dengan suara meliuk yang memancing bulu kuduk berdiri tegak. Suaranya bergema memantul di antara deretan batu nisan dan rimbunya pepohonan makam. Tawa melengking kuntilanak tersebut terus berlanjut, memekakan telinga Bima. Sebelum akhirnya sosok bergaun kotor itu berangsur memudar, mengecil, dan benar-benar menghilang seutuhnya, tersapu embusan angin malam Surabaya. Kesadaran Bima langsung kembali sepenuhnya. Kesunyian yang tadi terpecah oleh tawa melengking kini berubah menjadi hening yang sangat mencekam. Bulu kuduknya meremang hebat seakan ada es yang tiba-tiba menyentuh kulit bagian belakang lehernya. Jantungnya berdetak sangat cepat, memompa darah hingga telinganya terasa berdenging keras. "Astagfirullahaladzim, astagfirullah." Suaranya pecah dan bergetar keras di tengah jalanan aspal yang sepi. Tanpa berpikir panjang, Bima langsung merapal ayat kursi sebisanya. Sebagai warga yang kental dengan didikan agama sejak kecil, doa adalah satu-satunya senjata pelindung yang terlintas di kepalanya saat menghadapi situasi di luar nalar. Bibirnya yang pucat terus bergerak cepat membaca ayat-ayat suci bercampur doa perlindungan. "Ya Allah, lindungi saya, jauhkan dari gangguan makhluk halus," gumam Bima berulang kali sambil mengusap wajahnya yang sudah basah oleh keringat dingin. Sadar bahwa ia harus segera kabur dari depan gapura makam berbata merah itu, Bima buru-buru meremas tuas kopling. Kaki kanannya mengayun mantap menendang pedal engkol ke bawah sampai 5 kali berturut-turut dengan tenaga ekstra. Hasilnya sama saja, jangankan menggeram,
Mesin tua itu sama sekali enggan menyala dan membisu di tengah malam. "Ayo nyala, tolong nyala sekarang. Jangan mogok di sini. Saya mau pulang," rintih Bima penuh keputusasaan. Bima memukul stang motornya dengan frustasi. Bau kemenyan yang masih tertinggal pekat di udara membuat rongga dadanya semakin sesak. Karena paham mesin motor tua biasanya susah hidup jika terus dipaksa berdiam di area wingit tersebut, Bima segera melompat turun dari sadel. Ia memegang kedua sisi stang motor erat-erat lalu mulai mendorongnya. Namun keanehan kembali terjadi. Motor klasiknya mendadak teramat sangat berat saat didorong. Bebannya berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan saat ia menuntun motor ini dalam kondisi normal. Ban kendaraannya seakan menempel kuat pada aspal jalanan, menolak untuk digeser maju, menjauhi area pemakaman. Dengan nafas memburu yang nyaris putus dan dada naik turun, Bima mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Keringat dingin bercucuran deras dari dahi, mengalir melewati pelipis, hingga membasahi kerah bajunya di balik jaket tebal. Langkah kakinya gontai, tapi ia terus memaksa tubuhnya berjalan pelan menuntun motor, membelah udara dingin Jambangan. Sambil mendorong, bibir Bima sama sekali enggan berhenti merapal doa demi mengusir rasa takut. Sesekali matanya melirik was-was ke arah kaca spion, memastikan sosok kuntilanak bergaun kotor tadi benar-benar sudah pergi dan tidak mengikutinya dari belakang. Ia terus memfokuskan pandangannya ke arah lampu penerangan jalan raya di ujung jalan, mencari titik aman terdekat. Otot-otot lengannya terasa sangat pegel menahan beban besi tua yang mendadak berlipat ganda ini. Setelah bersusah payah menggerakkan kakinya yang terasa kaku, Bima akhirnya berhasil menuntun motor beratnya sejauh 10 meter. Tepat melewati batas akhir pagar tembok makam kampung Jambangan. Bima berhenti sejenak di tepi jalan, menyandarkan tubuhnya pada stang motor sambil mengatur nafasnya yang masih tersengal-sengal. Ia berharap mesin kendaraannya bisa kembali normal setelah dijauhkan dari lokasi ganjil tersebut. Tangan kirinya meremas tuas kopling dengan sedikit bergetar, sementara kaki kanannya bersiap mengayun mantap di atas pedal engkol. Dalam hati ia terus merapal doa keselamatan berulang-ulang, berharap usahanya kali ini membuahkan hasil. "Bismillah, ayo nyala, tolong nyala," ucap Bima setengah memohon di tengah jalanan yang sepi. Satu ayunan keras mendarat di pedal. Mesin motor klasik itu akhirnya menggeram keras, memecah keheningan malam. Asap putih menyembur dari knalpotnya. Tanpa pikir panjang, Bima langsung melompat naik ke atas sadel dan memutar tuas gas dalam-dalam. Roda motor melaju amat kencang meninggalkan area gapura makam berbata merah itu sejauh mungkin. Sepanjang sisa perjalanan 5 km menuju rumahnya, Bima memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Udara malam Surabaya yang sangat dingin menampar wajahnya, tapi keringat sebiji jagung tetap saja mengalir deras membasahi pelipis. Bibirnya terus menggerutu ketakutan bercampur rasa sesal. "Ya Allah Gusti, kenapa saya bisa kena sial begini? Benar kata Pak Anton tadi, saya harusnya langsung pulang saja, pantang berhenti sembarangan," runtuk Bima dengan suara gemetar menahan dingin dan takut. Jalanan aspal yang ia lewati perlahan mulai menampakkan beberapa pedagang pasar subuh yang melintas, membuat perasaan Bima perlahan lebih tenang. Namun di saat laju jantungnya mulai stabil dan pikirannya jernih, sebuah ingatan lama tiba-tiba terbuka paksa di kepalanya, layaknya kaset tua yang diputar ulang. Detik itu juga Bima merinding hebat hingga seluruh bulu di tubuhnya berdiri kaku. Tangannya yang memegang stang mendadak lemas. Ia akhirnya menyadari satu fakta yang sejak tadi tertutup oleh rasa canggung dan lelah sepulang kerja. Mbak Dewi, mantan tetangganya itu, sebenarnya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ingatan Bima kini amat terang saat seluruh kampungnya pernah geger oleh sebuah kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis di sekitar jalan Jambangan. Korbannya adalah Mbak Dewi. Perempuan itu tewas tertabrak truk bermuatan berat saat sedang buru-buru mengantar anak sematawayangnya berangkat sekolah. Tragedi tersebut begitu membekas bagi warga karena ibu dan anak itu meninggal di tempat kejadian dengan kondisi yang memilukan. Warga kampung kemudian memakamkan jenazah mereka di area makam Jambangan. Fakta kelam ini memukul telak kesadaran Bima. Tubuhnya kembali gemetar parah di atas motor. Pantas saja tadi perempuan itu terus-terusan mengeluh soal jemputan dari rumah yang tidak kunjung datang. Pantas saja hawa badannya terasa amat ganjil
saat menempel di punggung. Bima baru sadar sepenuhnya, ia baru saja membonceng sosok kuntilanak penunggu makam Jambangan. Arwah penasaran berwujud kuntilanak dengan gaun putih kotor, wajah pucat pasi, dan gigi runcing itulah yang sedari tadi duduk di belakangnya. Sosok mengerikan itu akan terus bergentayangan di sekitar jalanan tersebut, mengulang tragedi masa lalunya mencari tumpangan untuk pulang. Setibanya di depan pagar rumah, Bima buru-buru memasukkan motornya. Ia mengunci pintu rapat-rapat lalu merebahkan diri di lantai ruang tengah dengan dada yang bergemuruh hebat, menyadari bahwa ia baru saja lolos dari maut. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita menegangkan kali ini di channel Narasi Misteri. Ingatlah pesan penting dari kisah Bima. Jangan pernah sembarangan menerima tumpangan atau mengabaikan firasat janggal di jalanan yang sepi. Kewaspadaan adalah pelindung terbaik dimanapun kita berada. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan bagikan kisah ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.